ini yang kita tunggu-tunggu. Siapa yang akan berbicara tentang isi buku? Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Haji Dedi Mulyadi, MSI. Tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kita hormati Kepala Dinas Pendidikan ini dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah atas makhluk, moderator Mang Rois, rekan sejawat Pak Bambang atau Mang Bambang atau Bung Bambang atau nanti entahlah apa namanya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sungguh senang sekali pada siang hari ini. Kalau tadi Mang Rois itu menyampaikan saya ini pensiunan begitu ya, memang dulu waktu kecil kami di sekolah itu berteater sampai mahasiswa, sampai ikut studi klub teater Bandung dan seterusnya, yang diperkirakan akan menjadi aktor. Cuma latihan 3 bulan, pentas Bandung, Jogja, Jakarta dan seterusnya, uangnya habis 1 minggu begitu. Jadi ya sudahlah, artinya balik lagi sebagai profesi yang lain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sungguh sangat apresiatif pada siang hari ini. Nanti akan saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu yang belum membaca bukunya Pak Bambang, lebih baik akan saya sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi maklum mengapa buku itu diciptakan atau disusun begitu. Karena pengalaman saya membaca buku Pak Bambang itu dengan penuh apa yang kita sebut normatif dan seterusnya, ujung-ujungnya ada di halaman 220 yang nanti akan saya bacakan begitu. Nah, yang berikutnya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, dan kita juga mengalami, siapapun yang umurnya 60 tahun ke atas begitu, di Cilegon itu dari SD, SMP, SMA atau juga yang sampai mungkin perguruan tinggi, guru sejarahnya itu hampir-hampir atau siapapun, orang tua pun tidak ada yang menceritakan kronologis cerita Geger Cilegon itu. Padahal buku tentang Geger Cilegon yang ditelisik oleh Profesor Sartono Kartoditjo yang menjadi disertasi di Leiden itu tahun 60-an diterbitkan, dan kebetulan saya ingat waktu kasus, nah ini barangkali sebagaimana yang disinyalir oleh Bu Yani tadi ya, kami orang Cilegon itu dulu diumbang-ambingkan cerita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kuburan yang di Kampung Gudang, yang ketika saat itu sebelum dibangun jalan itu menjorok ke depan. Lalu ketika kami sedang kuliah, tiba-tiba ada informasi katanya kuburan Ki Wasit mau dibongkar. Sehingga kami pulang sebagian dan seterusnya. Terus membaca buku Kartono Satroditjo itu kebetulan di kampus dan seterusnya. Tapi tidak ada gaib dan seterusnya. Sehingga jalan yang waktu itu dibangun itu agak terpotong bentuknya. Nah, ini kuburan. Nah, ini ada yang kuburan yang dipepet putih 2 begitu kalau nggak salah. Belakangan tiba-tiba nggak tahu bagaimana kebijakan pusat entah menelusurinya dari mana, dan juga mungkin mengambil literatur dan apakah itu pemerintah pusat itu ke Belanda atau apa dan seterusnya, ada informasi akhirnya ya dipapas dan bentuknya seperti sekarang ini. Nah, ketika saat itu seolah bahwa itu disinyalir kuburan Ki Wasit hilang, lalu yang kemana? Nah, sejak itulah Bapak Ibu hal-hal yang berhubungan dengan Ki Wasit itu hilang ceritanya dan seterusnya.
alhamdulillah pada hari ini puncaknya akan kita buka ya perspektif atau juga hal-hal yang berhubungan dengan kiwasit tadi. Dan sebelum juga menyampaikan, ada hal yang nanti saya baca tulisannya Pak Bambang, sehingga nanti Bapak Ibu itu ketika membaca bukunya Pak Bambang ini ya tidak tegak, tidak terlalu berpikir apa yang kita sebut normatif, tidak terlalu terbawa apa yang kita sebut ya ejaan yang disempurnakan, terus tidak terbawa ke hal-hal yang nampak seolah-olah semestinya seharusnya begitu. Baik, saya mulai bahwa saya membuat tinjauan tulisan begini ya, bahwa bedah buku ini tinjauan heroisme dan romantisme. Begitu. Apa yang kita maksud heroisme ya tentu kita akan mengkaji seberapa jauh, seberapa besar perjuangan ya, perjuangan kiwasit dan seterusnya. Lalu apa romantisme? Ini nanti kita cerita bagaimana mungkin yang seumuran seperti kami yang 60-an begitu ya, itu akan merasakan bagaimana ketika sebelum sekolah di SMP negeri kami masih melihat bangunan-bangunan yang di depannya bangunan penjara, terus besok dan seterusnya begitu ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ketika kami membaca buku ini Pak Bambang, jadi sampai ketika sudah mendekati tanggal 9 Juli, jadi kebetulan waktu itu jam 1:30 kami berusaha berempati, bersimpati ya, sebagian jalan kaki Bapak dari Seneja ke Wetan merasakan imajinasi bagaimana titik-titik atau juga titik kulminasi perjuangan dan seterusnya, jalan dari stasiun Seneja dan seterusnya ya. Yang terakhir kemarin itu kita juga ingin melihat yang dulu dari Kampung Baru Pak Bambang, ketika kita 16 yang gedung Apollo itu sekarang mah kutu. Kita mah yakin aja begitu. Begitu masuk ada ibu-ibu yang lagi ngejemur baju, waduh Pak mau apa? Oh enggak, maaf salah jalan. Padahal disitulah ada cerita-cerita yang nanti akan kita bahas begitu. Jadi kesan pertama, percayalah bahwa buku karya Pak Bambang ini yang tidak lebih dari sebuah masterpiece. Saya anggap karya yang monumental karena memang orang Cilegon dari beberapa tahun lalu ada catatan-catatan tapi terpisah-pisah, dan kita baca dan beberapa yang muncul itu terpotong-potong. Semuanya itu memang mengacu ke buku ini ya, pemberontakan Petani Banten karyangan Sartono Kartodirjo. Nah ini baca buku ini pusing 7 keliling begitu. Alhamdulillah ketika ada buku Pak Bambang, jadi pilah-pilah Pak Bambang begitu ya. Ini saya juga pesan khusus di Jakarta melalui Sekdisdukda Banten karena susah, katanya tidak boleh keluar begitu. Jadi daripada Bapak baca buku yang aslinya yang dikarang oleh Sartono Kartodirjo, maka lebih baik baca bukunya Pak Bambang. Namun demikian ketika kita membaca buku Geger Cilegon ini tidak lepas dari apa yang sudah ditulis oleh Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan, sehingga nanti kemarin ada pembahasan dan seterusnya. Ada yang menganggap kenapa harus pemberontakan, padahal sebenarnya itu perjuangan dan seterusnya. Jadi sebelum melanjut ke pembahasan, saya akan bacakan ya bahwa sebelum Bapak Ibu membaca bukunya Pak Bambang, ya saya membaca bukunya sampai ke halaman 220. Itu penuh dengan ketegangan, penuh dengan normatif, penuh dengan apa yang kita sebut ya biasa untuk meriksa skripsi apa dan seterusnya, atau penelitian bikin jurnal dan seterusnya. Tentunya pas nanti mungkin kalau yang ada di Bapak Ibu pegang ya. Jadi kalau sebelum membaca buku itu baca halaman 220 di sana. Pak Bambang pasti lupa. Bunyinya begini. Sekalipun memang harus diakui bahwa gaya bahasa yang dipakai dalam penulisan kisah sejarah ini begitu beragam. Kadang menggunakan gaya bahasa novel atau cerpen,
narasi, bahkan diselingi dengan bahasa pergaulan, termasuk juga bahasa pasaran. Hal ini memang sengaja dilakukan karena bertujuan agar para pembacanya tidak merasa tegang ketika sedang menikmati jalan ceritanya maupun pembahasan rumit yang terkandung di dalamnya. Saran saya ini harusnya di depan, Pak Bambang. Jadi harusnya ini statement ini di depan. Kalau ibarat yang kalau nggak di depan, saya dari halaman 1 sampai 220 mencatat, menerangkan, mencermati dan seterusnya. Ya, saya ambil contoh misalnya, kok Pak Bambang ini senang sekali menggunakan kata sambung dan menjadi kata awalan begitu. Sehingga saya stabilo, Pak Bambang ini saya stabilo begitu nih. Ada beberapa, tapi barang pas sampai 11-20 berhenti. Berarti EIB atau juga norma-norma penulisannya atau juga kaidah-kaidah yang sangat rigid dengan membaca keterangan Pak Bambang ini rasanya sudah termaklumi. Jadi nanti Bapak Ibu yang nanti membaca, kalem sajalah begitu, tidak perlu mencermati huruf per huruf, ya, kata di menghadapi kata kerja, kata tempat, sudah abaikan aja itu. Sayangnya ini di halaman 220, ibaratnya kalau kita baca begini, barang membaca ini baru enggak begitu. Coba kalau awalnya baca ini, tenang kita juga. Ibaratnya tidak harus ya, di stabilo. Saya hampir beberapa saya stabilo sesudah membaca ini, ya, artinya ya sudah dimaklumi dan seterusnya. Artinya nanti enak bacanya begitu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa sebagai tinjauan sastra klasik apapun bentuknya, saya mengapresiasi sebagai rekan sejawat yang juga menjadi bagian dari penulisan sejarah begitu. Lalu yang berikutnya ada tinjauan sastra dramaturgi. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang pernah berteater atau sedang berteater, ya, atau yang pernah main film, ya, walaupun saya juga yang di TPI dulu mah begitu, Perkawinan Suminten, pernah main sinetron lah begitu, setidak-tidaknya lah begitu, ya. Kita akan mengenal bagaimana, ya, secara skenario itu pemaparan alur cerita itu kesan awalnya akan berakhir disajikan endingnya terbuka. Mungkin Bapak Ibu tahu lah, ya, alur cerita yang terbuka. Karena membaca buku Pak Bambang ini kayaknya nggak selesai-selesai begitu. Ini kapan berangnya kalau dalam baca anak kecil menonton TV? Mana jagoannya ini? Jadi mana jagoannya? Begitu kesannya alur terbuka, tapi akhirnya ternyata terlalu panjang narasinya. Jadi karena terlalu panjang narasinya. Tapi mengapa begitu? Ya. Oh, ternyata Pak Bambang ini kalau dalam bahasa siapapun orang yang pernah menyusun skenario atau yang sering nonton film sinetron, ya, ketika ada sebuah alur dibuat, sebuah kondisi ketika memakan momen puncak yang seolah-olah ketika orang itu akan dipukul, tiba-tiba flashback cerita yang lain. Nah, jadi di buku ini Bapak-bapak akan menemukan banyak sekali seperti itu. Ketika sedang lapar mau makan, taruhnya ada beleduk apa itu, ceritain itu. Terus balik lagi ke yang tadi. Nah, apakah itu disengaja? Tapi saya menganggap bahwa secara dramaturgi, kalau Bapak yang sering atau yang pernah berteater atau juga main film dan seterusnya, sebuah alur itu dibuat agar nanti tingkat puncaknya itu kulminasinya tinggi. Jadi seolah-olah diangkat dulu lalu dibuat blank, lalu begitu naik lagi, diblankkan lagi, terus nanti blank lagi dan diblankkan lagi. Makanya bab penulisan dan seterusnya ini bahasa nanti kata Bapak Ibu yang tadi itu dibikin bab, bahasanya bukan begitu, tapi nanti secara khusus tidak mengambil saduran dari buku ini. Nah, nanti ada rekomendasi. Artinya nanti menyusunnya itu dalam tanda petik secara khusus dan seterusnya begitu. Oleh karena itu
buku ini dalam konteks secara sastra dramaturgi, Pak Bambang sudah dianggap berhasil membuat sebuah ritme ya, dari skin, babak, adegan dan juga alur yang nampak membawa pembaca buku ini seolah-olah terbayang, terbuai dan seterusnya. Artinya sempat ibarat bahasa kitanya mau minum nggak jadi, barang begitu nanti penjelasan ini akan dijelaskan pada bab berikutnya. Nah, baru kita minum dulu begitu. Istirahat, toh nanti akan berikutnya dan seterusnya. Jadi secara dramaturgi ini walaupun di film itu agak ekspektasinya berbeda, ya maklumlah karena di film itu konsumsi film dengan konsumsi buku itu berbeda. Tentu dalam tanda petik ada unsur-unsur yang disampaikan, tapi esensi para tokohnya di film itu ya hampir semuanya sudah ditokohkan, disampaikan dan seterusnya gitu. Lalu ada juga ya ada nuansa narasi yang membawa pembaca kepada dimensi menggugah epos kebantenan ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah sampai ke taraf membaca materi itu, ada apa dengan ya itu Bagus Ismail dan juga apakah memang ada, ya saya sempat berpikir apakah perjuangan Ki Wasit ini ada unsur-unsur ambisi pribadi, karena waktu itu ada unsur yang ingin mengembangkan Kesultanan Banten, tapi di satu sisi juga ada kepahlawanan. Apakah kedua-duanya itu bersama dan seterusnya, terserah nanti Bapak Ibu yang menilai. Tetapi bahwa ada salah satu alasan yang memang mengapa perjuangan ini dilakukan dan seterusnya. Oleh karena itu gambaran-gambaran yang menunjukkan bahwa ada hal yang epos kepahlawanan Banten itu ada dan seterusnya. Baik, berikutnya bahwa pengembangan buku ini ya merupakan ya satu sisi resensi dari buku pemberontakan petani Banten. Jadi tidak salah, wajar karena selama ini akan kesulitan sekali untuk mencari literatur. Jadi Pak Bambang ini dalam satu sisi secara instan praktis daripada pusing cari literatur khususnya sudah meresensi buku ini. Nah, namun demikian ternyata di dalam gaya meresensi itu nanti ada beberapa penjelasan tentang ya kalau di dalam buku yang aslinya tidak detil. Bioskop Apollo, Kampung Selirik, Kampung Baru dan Semeji dan seterusnya itu, Kampung Teluk, Kampung Gudang dan seterusnya itu tidak detil. Nah, disitulah buku Geger Cilegon ini mempertegas, memperjelas atau juga mendeskripsi. Jadi ketika kita membaca buku Petani Pemberontakan Banten yang karya Sartono ini dengan buku ini disandingkan, oh ternyata inilah ya gambaran yang lebih detail dan seterusnya. Nah, jadi yang berikutnya kalau kita baca teori-teori sejarah ya, bagaimana buku Geger Cilegon ini sudah dalam tanda petik sudah memenuhi apa yang kita sebut metodologi penelitian sejarah. Jadi dari mulai penulisan atau pemilihan topik ya, walaupun memang ya di sini tidak dijelaskan pemberontakan, tapi Geger Cilegon saja, karena kata pemberontakan ini seolah-olah ya nanti kita bahas aspek lain dan seterusnya ya. Itu seperti makar, padahal tidak seperti itu. Dari mulai pemilihan topik, terus heuristiknya, mengumpulkan bahan-bahannya, data-data dan seterusnya itu ada, dan itu juga memenuhi syarat dalam tanda petik apa yang kita sebut sebagai bagian penelitian. Lalu langkah berikutnya memverifikasi, mengcompare dengan data-data yang ada, apakah itu dari buku aslinya atau juga dari sumber-sumber koran dan seterusnya, sehingga di buku ini juga ada berita-berita dan seterusnya ya. Nah, sesudah aspek verifikasi dilaksanakan, beliau menginterpretasikan. Dan nampak interpretasi ini ya nanti akan saya bahas di tinjauan romantisme sebagai orang yang tidak jauh beda umurnya, betapa nanti interpretasi itu ada hal-hal yang menganggap bahwa ternyata orang Cilegon ini tidak begitu saja ya bisa ditentukan dan seterusnya.
Nah, jadi dalam perspektif metodologi sejarah, ya, dari mulai pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan jadilah historiografi. Jadi ini sebuah proses yang sudah dianggap memenuhi syarat dalam perspektif metodologi. Walaupun tidak dibahas dalam tanda petik metodologi lain, yaitu 5W1H and H, ya, artinya daripada what, when, where, how, dan seterusnya. Tapi silahkan, ya, semuanya ada. Dari mulai ada pendekatan 5W1H itu, ya, itu juga ada. Hanya kalau diruna, oleh karena itu nanti pesan tadi Bu Yani dan juga dikemudikan bahwa nanti ketika merumusan buku itu coba sekaligus menggunakan pendekatan apa yang kita sebut 5W1H. Jadi dari apa ini, terus juga when, kapan, terus juga artinya sampai kepada how, why, dan seterusnya. Baru itu akan mudah dicerna di tingkat TK dan seterusnya. Tapi nanti kalau di tingkat pendidikan menengah yang lebih tinggi tentu ada penjelasan yang lainnya. Jadi dalam arti secara tinjauan historiografi ini sudah memenuhi syarat aspek-aspek penulisan teks sejarah begitu. Juga mengungkap realita dan fakta dan empirisme secara kedaerahan. Nah, ini yang perlu kita bahas, bahwa apapun bentuknya buku Geger Cilegon ini mengungkap fakta sejarah yang orang Cilegon hampir ya nggak tahu sampai sekarang. Padahal sekarang ini perguruan tinggi Pak Ruis ada mata kuliah kebantenan. Saya tanya mereka guru yang di Tirta, yang di Valetian, yang di Minat Bangsa atau yang di mana dan seterusnya begitu ya. Ngobrol-ngobrol tentang Geger Cilegon nol. Mereka sama sekali nggak tahu. Iya Pak Haji, yang kalau saya baca buku pemberontakan katanya gimana ya, terlalu kesana kesini. Nah, oleh karena itu nanti di syarat rekomendasi sekaligus kita bahas begitu. Tapi paling tidak bahwa peristiwa Geger Cilegon ini mengapa harus menggugah, karena nanti ada perspektif politis. Nah, nanti kita bahas perspektif politisnya. Baik, berikutnya ya, bahwa tinjauan aspek romantismenya ini yang perlu kita bahas begitu. Ada penggambaran fokus dan lokus yang juga umum. Nah, jadi kalau Bapak Ibu paling tidak sekarang saya sampaikan sebelum membaca itu, coba jalan-jalan ya dari mulai alun-alun ya, taruh dari rumah wali kota ya, terus sebelah kanannya Jombang Tangsi, yang toko John ini itu dulu kita masih melihat bentukannya, terus melipir ke masjid sana, terus ke stasiun, terus ke SMP 1. Dari situ ya melipir ke Panggung Baru, terus ke Seneja, dari Seneja balik lagi, terus masuk lagi ke Bioskop Apollo, dari Bioskop Apollo keluar lagi ke Kampung Selirit terus ke Kampung Gudang yang ada kuburan yang kotor katanya dulu, dari Kampung Gudang terus ke Jombang Wetan. Tapi sebelum ke Jombang Wetan itu rada melipir ke Matahari Lama karena situ ada peristiwa. Baru yang berikutnya nanti ke Jombang Gardu, dari Jombang Gardu terus melipir ke Kampung Telu sebentar, terus ke Temenggung sana ya, ke Al-Khairiyah. Nah, di sana bagaimana kita menggambarkan ketika saat itu ada lapangan yang tidak dibolehkan tahu. Jadi kita juga duduk di pertengahan itu Pak Bambang, di antara sekolah Al-Khairiyah, sebelah mana ini tempat penggantungan dan seterusnya begitu ya. Lalu kita merenung berempati, mungkin kalau saya indigo bisa membayangkan dan seterusnya begitu. Lalu keluar air mata, membayangkan bagaimana orang tua kita jatuh di sana. Orang tua kita jatuh. Ketika sejenak saat itu baru kita jalan ke Tumenggung, ya. Kuburan Temenggung. Dari sana baru melipir lagi ke Jombang Wetan, ya. Lalu di sana ada gambaran ya Masjid Gedong
yang konon katanya turut dihancurkan itu dan seterusnya, ya. Terus berikutnya melipir ke Hotel Cilegon, Apotek Labora yang sering disebut-sebut di dalam buku ini dan seterusnya. Baru balik lagi itu ke Jombang Taksi atau di depan yang paling tidak bermuaranya di Masjid Agung. Itu kira-kira yang banyak diceritakan oleh Pak Bambang. Yang penggambaran itu tidak ada di dalam buku aslinya. Itu kelebihannya. Jadi di dalam buku aslinya itu hanya menggambarkan yang Seneja dan seterusnya, tapi perjalanan melipir tadi itu tidak ada. Ya, jadi nampak kilas sedikit kecil ini saya ulangi kemarin Pak Bambang, ya, sambil cari otot Jombang Wetan. Kebetulan ada di wajah Galah itu. Sambil makan rasanya nikmat dan seterusnya. Makanya anak-anak kita harus kenal itu otot Jombang Wetan. Sama ketan dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya di buku ini digambarkan runut aspek peristiwa itu, ya. Bagaimana terjadinya yang berikutnya, ya. Ada makanya saya katakan unsur romantisme karena saya waktu kecil, ya, sering jalan-jalan main-main dan masih dulu melihat itu SMP itu masih ada bekas gedung-gedung tuanya. Ya, karena kami ini waktu kecil, nanti Bapak Ibu baca buku Ismat Kecil, bagaimana kami waktu kecil memburu layangan, sehingga walaupun di situ ada gedung yang di depan SMP-nya yang masih kali itu yang ditakuti, tetap kita kejar dan seterusnya. Artinya penggambaran runut itu ada di dalam buku ini. Jadi daripada nanti Bapak Ibu ibaratnya membaca di mana, lebih baik yang saya sampaikan tadi itu jalan-jalan begitu, ya. Napaktilah sedikit begitu. Sesudah itu baca itu nanti enak, ya. Kalau saya karena saya ke tempat kecilnya, karena saya tinggal di Jombang Masjid, terus mainnya juga di SMP situ, ya, terus kita dulu juga gedung bioskop Apollo itu tadinya ada monumen yang dua yang dipajang itu, ya, yang sudah dipugar lalu dihancurkan, ada tempat jual ikan dan seterusnya. Jadi ibaratnya ketika menggambarkan buku ini, ya, romantisme kecil juga terbangun dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ada apa yang kita sebut, ya, bahwa peristiwa geger Cilegon ini menimbulkan semacam kepiluan dan seterusnya, yang memang tidak bisa kita hindari, bagian dari sebuah perjuangan yang entah esensinya, ya, bahwa semua perjuangan melawan Belanda itu terkalahkan oleh apa yang kita sebut pengkhianatan. Jadi hampir semua kita baca buku sejarah Bapak Ibu, ya, yang paling monumental apakah itu Aceh, Diponegoro, ujung-ujungnya ada pengkhianatan. Nah, di dalam buku ini ada, ya, sedikit, ya, dari pelarian beliau, ya, dari mulai Seneja dan terus dari Anyar. Nah, itu dia, sebelum lupa, kami dulu waktu Pramuka pernah melakukan nampak tilas Brigjen Sabun. Jadi nampak tilas pertama simbolnya itu dari Serang, terus tapi dimulainya dari sini, terus naik gunung dan seterusnya sampai ke Kamasan. Jadi 2 hari 2 malam dan seterusnya. Nah, barangkali kalau memang mau menapak tilasnya perjuangan Kiwas, ada 2 versi yang dekat saja, ya, karena titik kulminasinya itu tergambarkan yang seperti yang saya terangkan, juga napak tilas yang dari mulai Kapudenok terus lari ke sana sampai ke Cisiki, jauh itu. Nah, nanti barangkali Pak Bambang bisa pakai apa yang kita sebut pakai drone itu menggambarkan titik dan seterusnya. Nah, yang berikutnya tinjauan politis strategis. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ketika saya membaca persoalan aspek politis strategis, bahwa ada perjuangan kiai, perjuangan yang ahli tarekat, perjuangan yang karena memang ahli tarekat itu dihancurkan. Di sana saya berhenti membaca bukunya Pak Bambang.
seminggu saya hampir berhenti membaca buku ini karena muncullah kasus Habib Usman bin Yahya. Nah, di sini juga dibahas sedikit, ya. Bagaimana, mohon maaf dengan tidak bermaksud membawa aspek politik dan identitas yang sekarang. Jadi saya seminggu geger di YouTube itu tentang Habib Usman bin Yahya sebagai mufti Belanda dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu dalami itu di YouTube. Sampai hari ini peristiwa persoalannya masih terjadi, ya. Karena apa? Karena ternyata mengapa Belanda itu diantaranya berani memberantas ahli-ahli kiai tarekat dan juga para haji, diantaranya informasinya dari perspektif kemuftian Belanda tadi, ya. Karena dalam daftar-daftar itu semua orang-orang haji yang ada di Cilegon, Serang, juga sampai ke Pandeglang, Ciruas dan seterusnya, semua yang bergelar haji hampir menjadi pejuang-pejuang pemberontakan PKR Cilegon. Nah, tapi ada hal yang lain yang disampaikan di sini bahwa secara aspek politik itu menunjukkan bahwa, ya, soal rumor-rumor dulu, ya, bahwa istrinya Gubel yang sakit gigi apa gitu nggak perlu dibahas di sini Bapak, karena memang rumor, ya. Tapi kita cari-cari yang katanya lagi sakit gigi mendengarkan adzan di Langgar Gedong lalu diajukan dan seterusnya, walaupun itu tidak seberapa dan seterusnya begitu, ya. Lalu yang berikutnya ada nuansa penebangan pohon kepuh di Kabudenok dan seterusnya. Hanya memang sayang sedikit bahwa perlu disinggung nanti kalau ada tambahan itu, KGR Cilegon itu adalah apa yang disebut titik kulminasi dari sebuah keadaan situasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa 1883 itu, ya, bulan Agustus Gunung Krakatau meletus. Jadi dari sana itu, ya, secara titik kulminasi mungkin kita bahas sedikit begitu, ya. Kata orang tua, kenapa Gunung Krakatau itu meletus? Yang kita baca sedikit cerita, ya, kata orang tua yang ini sedikit ada ceritanya dari orang tua, bahwa konon katanya sebelum Gunung Krakatau meletus itu dari jalan dari Cigading atau dari Cilegon sampai, ya, Kerenceng terus ke Cigading sana itu banyak orang yang membawa kerbau, sapi dan seterusnya, karena saat itu dari mulai Januari sampai Agustus itu ada pesta tahunan menir Belanda yang puncaknya itu di Kabupaten Caringin. Nah, jadi, ya, Bapak Ibu, bahwa peristiwa Gunung Krakatau meletus itu bisa jadi fenomenanya bukan fenomena alam, tapi fenomena yang saat itu dari Cigading sampai Caringin ada pesta tahunan, ada judi, ada maksiat, segala macam. Oleh karena itu, ya, bagi aspek-aspek wisata beberapa waktu yang lalu, ya, saya tidak sebutkan hotelnya, di Anyar itu ada Ladies Night, cover cat gratis. Lalu waktu kita tamasya lewat menggunakan kapal ke Gunung Krakatau, saya sampaikan ke pihak BRI, Pak, tahukah bahwa kenapa Gunung Krakatau meletus? Ya, karena saat itu dari Cigading sampai Caringin itu dilakukan maksiat. Nah, sehingga apa efeknya? Ya, dari situlah, ya, Belanda itu bangkrut, Belanda itu kesulitan uang, Belanda itu kesulitan perbekalan, maka diantaranya karena terlalu menekankan pajak-pajak, ya, aturan-aturan yang ketat, sehingga ketika belum lama 5 tahun berikutnya itu masih belum pulih akibat Gunung Krakatau meletus, rakyat terlalu menderita dan seterusnya. Ini salah satu yang menyebabkan kenapa, ya, KGR Cilegon itu muncul. Nah, jadi ada sebuah kondisi ketidakadilan, terus juga ada semacam, ya, wabah yang semua orang cacar, semua binatang dibunuh dan seterusnya. Nah, ini salah satu indikator kenapa KGR Cilegon muncul, itu diantaranya karena pasca peristiwa gunung meletus Krakatau, lalu adanya wabah penyakit, terus ada penekanan pajak yang terlalu berat, terus juga ada semacam kondisi ketidakadilan dan seterusnya. Nah, itu konklusi sedikit mengapa KGR Cilegon muncul.
Tapi yang terpenting bahwa ketika bicara politik strategis, saat itulah dimulai. Kalau 1884 sampai 1886 Snooker Gronya mulai ya memberikan gelar haji kepada siapapun orang yang ke Mekah. Ternyata ya gelar itu diberikan agar pada saat itu mudah untuk menumpas mereka yang pulang dari Mekah. Cikal bakalnya kira-kira seperti itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan sekarang. Ada yang mengatakan bahwa al-haju itu kunjungan, sudahlah tidak ada persoalan. Ya, mungkin orang yang belum berangkat haji mah ya aja enak, nggak mau disebut haji. Yang sudah berangkat haji mah payahnya minta ampun. Sudahlah nggak ada persoalan. Mau pakai haji, mau pakai hajah silahkan dan seterusnya. Begitu. Ada yang menganggap haji itu bukan gelar sebodoh amat lah. Begitu. Ya. Mungkin karena apalagi nggak tahu Cilegon kalau sekarang 28 tahun tunggunya. Jadi persoalannya mengapa berkaitan dengan haji? Karena cikal bakal ya Snooker Gronya atau Vandenberg dan juga yang lain itu mulai mendata orang-orang yang dari Mekah itu diberi gelar haji agar mudah nanti untuk ditangkap kalau melakukan pemberontakan. Nah, di Cilegon ini di dalam buku Geger Cilegon di sana terlihat sekali ya tokoh-tokoh yang bahwa yang sudah haji itu ternyata memang hampir seluruhnya juga menjadi pejuang. Nah, yang berikutnya ya bahwa entah bagaimana saya dulu nggak tahu bapak-bapak ibu-ibu ya bekas atau karena kita itu trauma penjajahan sehingga di Cilegon atau Banten itu ada gium ya nggak tahu nanti perjuangannya apa ya. Nah, kalau beberapa negara ya yang saya belum ketemukan apa namanya ada giumnya. Kalau Jepang, ketika Jepang kalah ya dia membuat slogan ya oke, kita kalah perang tapi tidak kalah ekonomi perang. Atau juga negara lain atau bangsa lain dan seterusnya. Nah, slogan dari perjuangan ini entah di mana bagian mana itu juga perlu untuk dibuat. Ya. Cuma kita di masyarakat dulu saya ingat waktu kecil ya ada gium ya. Ada giumnya begini. Keleh ning ngaret aja keleh ning buri. Makanya untung Bapak Ibu hidup sekarang zaman saya kecil kalau berantem kalah ya lalu kita menang malamnya rumahnya ditimpukin dan seterusnya dikerutuk dan seterusnya. Oleh karena itu ya bahwa slogan yang menjadi inti perjuangan di wasit itu perlu nanti kita buat tersusun bahwa sesungguhnya apa ya. Jadi ada kaitan persoalan kontemporer yang sekarang ini. Nah, sebelum saya menyampaikan rekomendasi bahwa apapun yang dilakukan selama aspek perjuangan ini ya sebagai bahasa sastra, susastra dan seterusnya itu penting untuk kita kaji. Oleh karena itu ya perenungan seberapa jauh sampai di mana ya perjuangan Ki Wasit ini menjadikan sebuah renungan bagi kita ya apakah perlu penelitian. Nanti ditanya kira-kira Bapak paham tentang Ki Wasit lalu bagaimana perjuangan seterusnya. Oh, itu perlu penelusuran. Sebab apa? Di negara-negara lain mengapa apa yang kita sebut feodalisme kerajaan itu yang dipertahankan karena menghargai para raja itu dulunya berperan untuk rakyatnya. Nah, jadi perlu kita tinjau kembali seberapa jauh Ki Wasit ini yang berjuang, yang berperang atau juga melawan ketidakadilan yang sesungguhnya bagian dari sebuah contoh bahwa orang Cilegon jangan coba-coba disakiti, besok lusa nanti pasti berjuang. Paling tidak itu slogannya. Gak tahu nanti disusunnya bagaimana tentang itu. Karena yang sudah seperti itu. Baik, saya percepat takut keburu habis. Rekomendasi. Nah, ini menyampaikan tadi apa yang sudah disampaikan ya bahwa historiografi pemberontakan atau perjuangan Geger Cilegon ini ya perlu dirumuskan secara sekilas disampaikan kepada penerbit buku sejarah, Pak Bambang. Kalau Bapak Ibu lihat buku sejarah kelas berapapun sampai ke SLA
baik penerbitan saya punya 4 buku penerbit itu, ya. Karena kadang-kadang waktu itu buku pakai Erlangga, yang lain begitu. Dari mulai perjuangan nasional, terus juga kesultanan juga sedikit, apalagi ya Cilegon, tidak ada. Oleh karena itu melalui forum ini, ya nanti editor dan seterusnya membuat semacam narasi yang secara singkat sampaikan kepada semua penerbit di nasional bahwa ini loh ada peristiwa yang skupnya lokal tapi gegernya bersifat global. Karena terbukti ya bahwa penelitian yang di Leiden dan seterusnya itu membuat semacam trik-trik politik dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi membuat narasi lalu kirim ke penerbit ya dan seterusnya. Nah yang berikutnya ya perlu ada semacam karakter building yang berkaitan dengan sejarah Kiwasi. Tadi itu yang misalnya kalau Benny bahwa nanti kira-kira untuk pemahaman tingkat TK itu bagaimana, SD bagaimana, terus SMP bagaimana, yang dalam bahasa tingkat TK itu menggunakan pendekatan 5W1H. Apa, kapan, di mana, bagaimana peristiwanya, lalu endingnya bagaimana. Itu tataran yang mudah. Tapi nanti kalau di tataran yang lebih tinggi, kenapa itu terjadi? Nah, itu lebih banyak dikembangkan. Itu juga harus begitu. Nah, yang berikutnya rekomendasi yang perlu disampaikan bahwa mulai besok atau lusa sesudah tersusun apa yang kita sebut rumusan tadi, semua guru sejarah khususnya di Cilegon dikumpulkan. Ya. Dilakukan tracer seberapa jauh karena kami merasakan dulu waktu belajar sejarah sama sekali tidak ada yang menjelaskan geger Cilegon dari sana, dari sini, dari situ dan seterusnya begitu. Ya, bahkan yang saya ingat waktu itu waktu sekolah anak-anak Gunung Krakatau itu kalau lagi surut itu kelihatan muncul, kalau lagi banjir tertutup. Itu saya ingat waktu kelas 6 lah. Wong itu mah peristiwa 1924 meletus 1883 muncul lagi 1924. Ceritanya begitu. Waktu saya SD tahun 70-an diceritakan oleh gurunya. Lalu saya balik, emangnya ibu pernah melihat Gunung Krakatau pernah hilang pernah itu? Padahal mah gedenya kan 10 pinang itu. Nah itu buktinya. Ya, ketika kami pramuka dan sering camping, waduh itu guru yang mengajar kami itu segedenya kapan nyelemnya itu. Sama juga ini, ya. Bagaimana